KSPN itu masih dalam konteks belum sebagai pariwisata, tapi sebagai objektivitas pariwisata. Karena kita dipaksa sama pengunjung itu ya kita ambil posisi repotnya jadi maslahat, jadi hikmah. Oke, jadi masih di konten Jendela Bella. Seperti apa yang sudah Bella bilang tadi, Bella udah ada di Borobudur, yaitu di Desa Bahasa. Dan kali ini berkesempatan untuk bisa ketemu langsung dengan Bapak Hani, betul Bapak? Bapak Mr. Hani. Bapak Mr. Hani. Udah Bapak Mr. Hani. Ya. Bapak Mr. Hani merupakan owner dari Desa Bahasa ini. Jadi kali ini Bella akan ngobrol-ngobrol tentang seperti apa sih Desa Bahasa ini, kemudian pengelolaannya bagaimana, konsepnya apa. Pokoknya ikutin terus, jangan di skip, tetap subscribe, klik tombol lonceng, dan klik tombol like. Oke, selamat pagi Mr. Hani. Selamat pagi, salam semangat. Good morning ya harusnya ya? Good morning, good boleh. Morning, oke. Good morning Sugeng Enjang. Good morning Sugeng Enjang. Jadi bahasa Jawa tetap di bawah ya Pak ya? Kita harus jaga juga. Oke, siap. Jadi mungkin yang pertama nih Pak, sebenarnya Desa Bahasa itu tempat apa sih Pak gitu? Kita berubah-ubah Mbak, kayak Blungon ya Mbak ya. Nggak apa-apa Pak. Awal mula dulu kita hanya peduli, aku pengen pinter bahasa Inggris. Karena aku nggak kursus, nggak kuliah di bahasa Inggris, akhirnya saya mencoba dengan cara berbagi. Tak ajar ke bahasa saya seadanya, ternyata makin lama makin bisa lah. Nah, akhirnya saya menemukan cara, kalau aku pengen pinter bahasa Inggris, dengan cara apa itu, yaitu ngajarkan. Kalau saya ingin pintar bahasa apapun dengan cara berbagi. Maka sampai detik ini untuk kampung Desa Bahasa, khususnya untuk anak-anak yang ingin kursus bahasa di Desa Ngargogondo, tetap masih gratis. Iya. Dan khusus untuk masyarakat khusus untuk masyarakat Ngargogondo, keluar Ngargogondo, keluar KTP Ngargogondo, bayar deh. Kan kasihan untuk operasional, untuk guru, untuk apa sepeda dan segala macam, dari mana kan gitu loh. Karena kami kan bukan punya BUMN dan BUMDes, tapi kita sebagai kemandirian. Itu Desa Bahasa Mbak. Jadi kepedulian akhirnya menambah untuk kursus dari orang luar. Kenapa? Karena banyak teman-teman yang dari lokal sini merasa puas, dari anak-anak sampai bapak-bapak. Kok cuma sebulan sudah bisa bahasa Inggris? Kok sebulan sudah bisa jadi guide di Borobudur? Gitu ya, Pak, ya? Kok 3 bulan sudah jadi guru bahasa Inggris di SD gitu loh. Nah akhirnya banyak, lama-lama tahun bertahun akan dari Jawa Barat, dari Jakarta, dari Makassar. Kita termasuk salah satu sekolah favorit di Makassar, juga sudah langganan ke sini, di Jakarta segala macam. Nah dari situ ada yang protes, bukan protes ya, tapi secara alamiah. Bapak-bapak, ibu-ibu datang ke sini tanya informasi tentang Desa Bahasa, anaknya nangis. Pak mah pulang itulah. Karena masih kelas balita, bawah 5 tahun. Akhirnya saya bikin, bagaimana ketika ada ibu-ibu atau keluarga datang ke sini untuk tanya tentang program Desa Bahasa, bawa anak-anak tapi nggak pengen pulang gitu loh. Tak bikinkan mandi bola, tak bikinkan tampolin, tak bikinkan sapu terbang, tak bikinkan terapi ikan, tak bikinkan hobbit. Ternyata banyak orang tanya. Udah gitu orang datang ke sini kalau yang pakai anak, malah orang tuanya pada marah. Mas, kamu itu bikin susah saya. Loh, emang kenapa Bu? Anakku nggak mau pulang. Oh, malah jadi peta. Ini salah satu bagaimana kita care, peduli terhadap kebutuhan. Lama-lama banyak yang tanya, Mr. Hani, kalau masuk bayar enggak? Gratis. Lama-lama kok banyak. Loh, kalau gratis ternyata orang-orang buang sampah sembarangan. Nah, kita kan punya tenaga untuk kebersihan. Kalau gitu repot akhirnya. Akhirnya untuk harusnya 1 jam 2 jam udah selesai, kita enggak gitu loh. Pagi, siang, sore. Kan yang diutamakan Desa Bahasa ini selalu kebersihan. Kalau dalam bahasa pemerintahnya itu Kemenparekraf itu bisa. Jadi bersih, indah, sehat, aman. Nah, ini. Maka setelah itu kita bikin konsep tentang bagaimana ini sebagai wisata edukasi. Ada pembelajaran, ada wisata juga. Yang nggak mau belajar juga bisa. Jadi wisata kita kasih gitu. Harga 15.000, bisa trampolin, bisa ngasih makan kelinci, bisa apa itu selfie. Dan alhamdulillah ada tambahan sebelah sana itu Mbak tadi waktu kesini ada universal ala Desa Bahasa. Kalau universal itu kan dunia dalam bentuk mapnya. Kalau kita Indonesia saja lah, kan NKRI, cinta Indonesia, merah putih tetap selalu jaya. Dan ada lagi khas Jepang. Jadi kalau Anda selama ini belum bisa ke Singapura, belum bisa ke Jepang, karena biayanya mahal, nggak usah cocok, nggak usah mahal-mahal, bisa sementara ke Desa Bahasa dulu.
Ini salah satu solusi untuk teman-teman yang pengen wisata atau datang ke sini ya Pak datang ya. ke sini. Deket ya Pak ya. Ya kalau dari Candi cuma 3 kilo. 5 sampai kalau rata-rata naik kendaraan itu cuma per 1 kilo kan 2 menit. Berarti cuma 6 menit. Iya. Jadi kedap aja berapa kali udah sampai sini. Iya. Kemudian kalau untuk idenya sendiri nih Pak, awal mula Bapak Hani itu kok kepikiran gitu ya, selain tadi ingin mengajarkan bahasa Inggris gitu ya. Idenya awal mulanya tuh seperti apa? Dan itu pada tahun berapa itu Pak pertama kali? Ide pertama sih sebenarnya tadi kepedulian tahun 98. 98 itu. Belajar bahasa Inggris. Terus sampai 2007. Setelah itu saya konsentrasi ke bidang bisnis karena waktu itu banyak yang gratisan. Akhirnya saya malah bangkrut. Udah punya istri, udah punya anak kan repot. Saya fokus ke orientasinya ke profit. Ini kita stop dulu desa bahasa. Terus saya kejar selama 5 tahun. Alhamdulillah sudah punya gedung, sudah bisa punya tanah, sudah bisa punya karyawan. Akhirnya berjalan sendiri. Saya kembali lagi tahun 2012 akhir bangkit desa bahasa. Dan kami nggak ingin rugi seperti dulu lagi. Terlalu banyak yang belajar. Akhirnya kami nggak bisa apa-apa, nggak ada pendapatan. Maka kita kasih 2 hal, Mbak. Jadi ada yang sosial, ada yang profit, agar kami bisa bertahan sustainable. Jadi sementara seperti itu ide di kami dan selama ini untuk perkembangan ya sesuai dengan arus lah, kebutuhan, ngikutin kebutuhan masyarakat. Masyarakat pengennya kayak apa gitu. Nah terakhir kita ada edutainment Mbak. Tamu datang ke sini. Selama ini kan kalau study tour itu kan cuma tournya, studinya nggak ada. Betul. Paling-paling cuma ke museum gitu. Nah saya melihat. Dengerin orang ngomong doang itu Pak. Iya. Di samping itu juga banyak orang kan mengajukan proposal itu kan dengan kepala sekolah, dengan dinas itu kan study tour ke mana-mana, tapi nggak ada studinya. Akhirnya kan nggak berkah kan. Nah, saya kan bertemu dengan beberapa biro tour and travel itu, Mas, bisa nggak desa bahasa dibikin wisata edukasi yang menyenangkan gitu. Minta batu berapa? 1,5 jam sampai 3 jam. Akhirnya kita bikin produk yang namanya edutainment Mbak Bella. Jadi orang datang ke sini disambut dengan angklung ini, tapi nanti perkusinya dulu. Perkusinya dulu, main kayak di Malioboro itu kan juga ada musik gitu. Nah, itu nanti main, nanti ada di panggung itu. Terus setelah itu nanti mereka suruh jalan-jalan, lihat selfie-selfie, ada akuarium, ada ikan terapi, ada ngasih makan kelinci, ada rumah pohon, ada trampolin, ada hobbit, ada Pak Presiden dan sebagainya. Setelah itu nanti seperempat jam atau sampai lama 20 menit kita panggil mereka untuk kita kasih surat kecil-kecilan. Ada sekitar 1 sampai 5. Nah surat itu untuk bikin, setelah mereka ngakak-ngakak, ketawa-tawa, lainnya pada ngapain itu? Kok di depan panggung pada ketawa-ketawa? Akhirnya gabung ke sini. Sambil kita siarkan untuk mereka segera datang ke depan panggung karena acara edutainment akan dimulai. Setelah itu mereka kita kenalkan tentang belajar bahasa yang menyenangkan seperti kita hafal 16 tenses dalam waktu 1 sampai 20 menit. Jadi belajarnya nggak pakai rumus, jadi pakai gerakan tangan. Simple present, simple past, simple future, simple past, future, present continuous, past continuous, future continuous, past future continuous, present perfect, past perfect, future perfect, past future perfect, dan sebagainya. Oh my God. Tapi nanti konsepnya lebih sederhana lagi, lebih dari awal sehingga orang-orang, loh, kok aku di sini baru 10 menit udah bisa Pak Hani? Di sekolahan 3 tahun nggak bisa-bisa gitu. Akhirnya udah 20 menit sama 20 menit tadi, 40 menit. Setelah itu mainlah mereka megang satu angklung-angklung. Kalau di Bandung itu namanya Mang Ujo. Ya kita kan, nah nggak usah datang ke Mang Ujo. Kalau yang dari Jawa Tengah bisa datang ke sini. Daripada jauh-jauh, kita udah siapkan mereka megang satu angklung-angklung. Nah karena kita sebagai budaya Nusantara. Betul. Nah udah gitu megang angklung-angklung, ada instruktur yang akan mengarahkan ke kita. Terus itu mereka ikutin arahan instruktur dengan pola kita yang sederhana, yang mudah dipahami, akhirnya menjadi sebuah lagu. Yang bikin lagu yaitu para penonton edutainment, peserta edutainment. 1, 2, 3, 4 lagu. Saya itu sekitar 1,5 jam sampai 1 jam. Nanti ada fun magic yang kita memang betul-betul kemas. Nanti ada api di kotak, terus nanti tahu-tahu keluar orang, nanti tahu-tahu ada kotak box itu yang gerak sendiri, tapi itu sulap. Ada juga sebagian nanti yang diterangkan tentang rahasianya Mbak Bella. Triknya gitu. Triknya, Pak, ya? Biar mereka tahu, oh ternyata ngapusi, memang sulap itu ngapusi. Gitu. Cuma itu kan hanya kepandian bersiasat gitu. Itu tentang edutainment Mbak. Jadi jangan khawatir, kita serba ada di sini dan untuk wisata edutainment insya Allah pertama kali di Indonesia.
Jadi lebih ke kayak edukasi, cuman kemasannya lebih menyenangkan gitu ya. Harus Pak, ya? dong. Jadi anak-anak tuh nggak cuman kayak belajar, mereka kayak bermain tapi juga dapat pelajarannya. Betul, gitu. tidak ada whiteboard dan blackboard. Dijamin ketawa-ketawa, tapi malah kalau nanti udah Nggak kerasa kalau lagi belajar ya Pak ya berarti ya. Saya hampir rata-rata yang belum pernah ke sini, dia bilang, Pak Hani, kita saat tidur itu sudah 10 tahun lebih. Baru sekali ini kita melibatkan desa bahasa, belum sepuas ini. Jadi selama 10 tahun, 5 tahun itu belum sepuas setelah bergabung dengan desa bahasa. Makanya kami nggak berani promosi besar-besaran. Karena kalau promosi besar-besaran banyak. Dulu pernah banyak, akhirnya kita nggak nanti mau. sampai kelimpungan Pak, terlalu banyak wisatawan. Apalagi COVID ini kita batasin, kita harus Indian dulu. Kemarin sebelum COVID itu kalau belum Indian, kalau pas liburan Desember atau Syawal, itu kalau belum Indian 3 bulan sebelumnya nggak akan dapat. Saking penuhnya. Waiting list berarti Waiting ya, Pak, list, ya. Nah semoga nanti setelah COVID ini waiting list demi untuk physical distancing. Karena kita tetap harus menjalankan protokol kesehatan. Kalau enggak saya kasihan. Saya pasti dicabut sama Pemda. Iya, nanti dimarahin Satpol PP ke sini, Pak. Iya dong. Kita harus jaga mereka, jangan dimarahin. Terus ini Pak, tadi kan Bella sama tim masuk tuh udah langsung disambut sama ini kayak bangunan-bangunan kayak homestay ya Pak ya? Iya. Nah itu kalau untuk itu sendiri ceritanya gimana sih Pak, kok bisa terus kemudian di Desa Bahasa juga menyediakan homestay dan itu dipergunakan untuk umum kah atau untuk hanya yang akan wisata belajar di sini gitu Pak? Terima kasih, tadi lupa juga nggak terangin, tapi memang untuk bahan Anda bertanya. Homestay ini juga mengalir Mbak Bella, jadi saya itu kan kalau orang yang program 6 hari 10 hari kan di homestaynya warga. Kita ada 49 kamar yang ada di warga. Kami bayar ke warga, jadi gitu. Mereka bayar ke kami belajarnya, satu paket dengan homestay, satu paket dengan makan 3 kali, sama tiket Candi Borobudur, sama Pondok Setumbu atau yang lainnya. Nah nanti tinggal duduk manis sudah selesai. Nah dulu ketika itu ada orang yang dari Jakarta, dari ini tidak mau kalau yang tidak ada AC. Ingin fasilitas. Ingin ada yang fasilitasnya AC, sedangkan di warga kan nggak mungkin, kan nggak mungkin. Akhirnya kita lempar ke kota, ke hotel bintang 3, bintang 4. Karena memang mereka mintanya seperti itu. Lah lama-lama tak pikir-pikir, iya. Kami bukannya ini, tapi mereka pengennya antar jemput lah, kita nggak ada tenaga. Disuruh nggak mau, pokoknya kita harus antar jemput dari Desa Bahasa, karena kita dalam perjalanan pengen ngomongnya pakai bahasa Inggris. Lah kita nggak ada tenaga, nggak mau tahu ini service yang Anda gitu. Waduh, repot juga ini. Karena kita dipaksa sama pengunjung itu ya kita ambil posisi repotnya jadi maslahat, jadi hikmah. Iya ya, bagaimana agar kita nggak repot? Akhirnya kita ngobrol sama istriku yang tercinta, sama tim. Gimana kalau kita bikin yang ber-AC? Karena kalau warga kayaknya nggak mungkin lah. Akhirnya kita bikin untuk warga yang ber-AC. Alhamdulillah jalan. Sekarang para peserta yang ingin ber-AC sudah tersiap sekitar 7 kamar. Untuk ini 5 kamar yang terkondisikan, yang istilahnya VIP, yang ada air panasnya juga. Udah ada grade-nya berarti ya Pak? Ya, tapi juga ini tidak hanya untuk peserta Mbak. Kemarin untuk makanya juga nih berarti. Ketika awal mula kita buka itu kan ada dari Traveloka, ada dari Yuyu, dan segala macam itu menawarin, Pak kerjasama bisa enggak? Jadi kita mikir sama tim, gimana kalau kita jual tidak hanya untuk peserta, tapi untuk pengunjung umum. Peluang gitu. Juga itu Pak. Peluang juga. Tadinya nggak pengen, karena apa? Ngapain sih buka hotel sudah banyak. Ternyata saya ACC, malah kalau lebaran segala macam tuh kita ngasih tetangga-tetangga Brakondes Ngargo Gondo itu udah berapa kali. Kalau pas Desember bisa kita ngasih 10 kamar karena kita kelebihan over. Dan kita ngasih ke Pak Usap segala macam yang lainnya itu. Ini ternyata masyarakatnya luar biasa. Karena teman-teman kami ini kan walaupun kita homestay tapi pelayanannya kayak bintang 5 Mbak. Waduh, jadi, menarik nih Pak. Kalau ada tamu pasti ada yang jaga 24 jam, tawarin segala hal. Kalau nanti ada yang lupa, biasanya ada nilai lebih tambahan. Mama kita pas ada karyawan baru, pas yang jaga karyawan belum ada doktrin apa itu, belum diajarkan secara maksimal tentang SOP-nya. Tahu-tahu nggak dikasih breakfast, bisa juga nanti akan dapat gratis 1 malam lagi. Ada komplimennya kayak gitu. Ada komplimennya, sehingga mereka biar merasa kecewa tapi juga tidak kecewa banget lah. Kalau kecewa pasti ya, tapi kan kita juga karena manusia, kita baru berdiri,
kita kadang-kadang kalau pas menambah karyawan yang baru, pas yang jaga yang baru kan bisa juga terjadi. Ini benar juga terjadi. Tapi kita harus ngalah. Ya, betul. Nggak bisa kita marah-marah atau nggak bisa kita, oh iya terima kasih ini gitu. Tetap harus. Tapi mereka melaksanakan kok. Ya. Kalau bisa banyak kesalahan lagi biar saya janganlah. Banyak gitu. kesalahan. Terus Pak, kalau untuk edukasi bahasa Inggrisnya ini, Pak Hani sendiri banyak, ada berapa tentor sih Pak yang memang stay di sini untuk mengajarkan bahasa Inggris, dan itu dari usia berapa aja itu Pak? Tentornya? Rata-rata 23 tahun ke bawah. Ya, usia saya berarti ya? Tidak ada yang sarjana bahasa Inggris. Karena memang mereka harus lulusan dari sini. Dan kita didik dari kami. Tamatan SMA kalau mau kuliah, tapi nggak boleh pakai bahasa Inggris. Karena kalau nanti kuliahnya ambil bahasa Inggris, datang ke sini ngajar polanya seperti pola di sekolahan. Akademisi. Lebih kaku ya Pak ya? Mbak kasih tahu ini. Gimana? Bahasa Inggris itu ada dua. Iya Pak. Bahasa Inggris knowledge, pengetahuan, sama bahasa Inggris komunikasi. Lah di sekolahan, di SD, di SMP, SMA, di kuliah itu knowledge. Sehingga yang diajarkan tuh structure, grammar. Jadi betul. Subjek, predikat, objek. Subjek itu orang pertama I, orang kedua itu you, orang kedua jamak itu we and they, orang ketiga tunggal itu he and she. Ya pusing. Lah ini kita olah. Desa Bahasa tidak mau mengolah yang ada di sekolah-sekolahan sebagai knowledge-nya. Tapi kita lebih ke komunikasi. Saya tak tanya, anak kecil itu kalau ngomong bahasa Indonesia, minta uang sama ibu ngomongnya gimana? Minta uang untuk jajan. Bu, minta uang dong gitu. Ya, Bu, minta uang dong. Bu, uang jajan. Uang jajan. Ada nggak yang anaknya udah, mohon maaf ibu, karena di sana ada warung dan berjualan jajanan. Adik mohon izin untuk minta uang buat jajan. Terlalu berbelit-belit ya Pak ya? Kira-kira kalau ada anak seperti itu, kira-kira bahasanya bagus sekali atau edan? Ini bahasa di sekolahan, bahasa prakteknya pas pada ketahuan. Maka Desa Bahasa mengungkapkan lebih tasjidusnya. Maka kalau tadi orang pertama ini kita coba, I saya, you anda, we kita, dari mereka, he dia laki-laki, si dia perempuan. Itu nanti ada filosofinya. I nunjuk ke saya, you nunjuk ke kamu, we saya dan kamu. Dia kita bayangin orang banyak. Hi yang kanan ya, karena yang lebih kuat. Cewek sama cowok kalau bawa barang kira-kira kuatan mana? Cowoknya yaudah yang kanan. Ceweknya lebih lemah atau dengan cowoknya? Iya, berarti hi dia laki-laki, si dia perempuan. I my me saya, you your you anda, we our as kita, they their the mereka, he his him dia laki-laki, si her her dia perempuan. Gitu Mbak. Belajar kok pakai orang pertama itu apa ya? I. Orang ketiga itu apa ya? He bisa, si bisa, kan stres. Iya betul. Kita mau English present conversation, simple present. Kalau dalam bahasanya akademisi, oke, pertama kita gunakan subjek, kita gunakan verb s bila mana orang ketiga tunggal yang digunakan sebagai subjeknya. Setelah itu objeknya. Contohnya, I study English karena I itu orang pertama, jadi Anda tidak boleh gunakan tambah s dalam predikatnya. Berarti I study English, nggak boleh I studies English. Nah, terus kalau mama he studies English. Kenapa studies English? Karena subjeknya orang ketiga tunggal, baru predikat ditambah dengan s, baru objek. Stres Mbak, ya enggak? Iya, saya juga dengernya stres baru sama. Tapi di bahasa enggak gini. I study English every day, you study English every day, we study English every day, they study English every day, he studies English every day, she studies English every day. Mr. Hani, kok tadi hi sama i kenapa? Karena yang laki-laki sama perempuan pada kepanasan. Maka dikasih es biar nggak kepanasan. Oh alah, ada triknya gitu. Jadi ternyata logika, cantolan. Makanya pakai I juga kayak anak TK dulu, baru nanti pakai present conversation untuk sebagai tenses for conversation. Nggak stres. Mbak E belajar di tempat kami 10 hari sudah. Insya Allah nggak kalah dengan lulusan S1 bahasa Inggris. Siapa yang mau belajar di sini? Tapi wajahnya kayaknya wajah nggak punya duit ini. Aduh. Nggak bercanda aja. Iya Pak. Jadi tadi sempat speechless sih ya dengan cara Pak Hani mengajar. Menyenangkan sekali gitu ya. Bener sih memang kalau kita edukasi di kelas gitu memang hanya teori terus kemudian penerangan gini anak-anak kan pasti pusing dan mereka menganggap bahasa Inggris itu sulit gitu Pak. Jadi mereka mungkin kalau buat teman-teman adik-adik semua yang mau belajar bahasa Inggris bisa datang ke sini ya Pak ya. Tapi ada batasan. Ada batasan. Minimal kelas 4 SD. Oh, minimal kelas 4 maksimal nggak ada batasan. Ada yang sampai 60 tahun. Udah setua itu Pak datang ke sini. Banyak. Dan seneng. Lupa Hani, aku selama bertahun-tahun dan ini malah kuliah nggak pernah menemukan metode ini. Saya pernah diundang sama dokter bahasa Inggris
dia S2-nya di Australia ambil metodologi, terus S3-nya juga di Australia ambil metodologi. Nggak pernah menemukan metode saya. Saya ada 140 metodologi yang sudah kita ciptakan, dan alhamdulillah Mbak Bella sudah kita hak ciptakan. Atau hak intelektualnya sudah terdaftar. Milik Desa Bahasa iya asli, dong, Pak, milik Misrani. Oke, milik Bukan Misrani. Desa Bahasa. Desa Bahasa nanti bisa ke yayasan. Misrani nanti bisa ke anak turun saya. Iya. Jadi emang metode itu mahal ya Pak ya. Kita menemukan sendiri juga, dan ditemukan di tempat lain juga belum tentu gitu Belum loh Pak. tentu ya. Karena ini keterpaksaan. Saya pengen maju harus modalnya harus berbeda dengan yang lain. betul. Saya harus 3 hal, mudah, cepat, dan menyenangkan. Mudah tapi nggak cepat, nggak dipakai. Betul. Mudah, cepat tapi nggak menyenangkan, nggak dipakai. Bagaimana caranya yang mudah, cepat, dan menyenangkan? Ini yang selalu kita kejar terus setiap malam, sehingga kita harus berpikir bagaimana ketika ada sesuatu kesulitan kita bantu mereka lebih mudah lagi. Maka di sini rata-rata bengkelnya bahasa Inggris, Mbak. Yang sudah putus asa, sudah nggak bisa apa-apa, datang ke sini tahu-tahu bisa. Jadi kalau ada yang pintar, lebih pintar lagi, lebih cepat lagi. Berarti orang yang datang ke sini untuk belajar itu dari berbagai macam Karakter. kebutuhan ya Pak ya? Ya, kebutuhan. Dia mau apa gitu. Kalau anak kecil hanya untuk pengen pintar bahasa Inggris. Kalau untuk usia dewasa tuh biasanya untuk apa aja itu Pak mereka? Interview, untuk ke luar negeri, untuk perdagangan, untuk kerja, untuk jadi guide, untuk jadi guru bahasa Inggris. Iya, jadi guide, ya. Ada juga yang sarjana bahasa Inggris ngajarnya nggak menyenangkan, Datang ke sini tuh, Pak. bosan, datang ke sini untuk pola akhirnya dia ngajarnya dia menyenangkan. Asal bukan untuk komersil kita boleh, tapi kalau untuk komersil buka kursus bahasa Inggris, ini metode kita diambil nggak boleh. Tapi kalau untuk sekolah ini bisa lah. Kita kan harus mempermudah segala hal, tapi juga jangan terlalu mudah sekali. Terlalu itu nggak boleh. Iya. Makan banyak nggak boleh, terlalu banyak nggak boleh kan. Terlalu sayang juga nggak boleh ya Pak ya? Yang benar. Katanya nggak boleh. Begitu ya. Kemudian kalau untuk jangka waktunya sendiri nih Pak, untuk belajar bahasa Inggris itu di sini paling sebentar itu paket berarti ya Pak ya? Ya. Paling sebentar itu berapa lama, dan bisa benar-benar lancarnya itu targetnya berapa lama itu? Paling sebentar yang program edutainment itu. Edutainment itu. Itu yang 1,5 tadi. jam sampai 3 jam. Tapi dia akan paham, oh ternyata Inggris itu gampang ya, tapi polanya belum tahu. Cuma kenapa belajar itu sulit, biar mudah itu kita kasih tahu. Itu open mindset namanya, pola pikir. Terus kalau paket kita yang bisa puas ya rata-rata 10 hari atau 1 bulan. 10 hari sebulan udah oke. Kalau Berarti menginap di sini juga Pak? di sini atau di warga. Tapi kalau nanti nggak bisa karena memang mereka punya kesulitan, karena memang kapasitas Nyambi kemampuannya kerja kurang atau begitu apa-apa bagus, gitu. bisa gratis mengulang seumur hidup. Jadi bayar sekali, setelah itu gratis terus mengulang. Ini ada yang udah pernah ngulang 7 kali. Sampai 7 kali itu Ya, Pak? bukannya karena nggak bisa, nggak mau ke tempat yang lain, pokoknya ini sampai Mau ke sini terus. dibeliin tiket ke Singapura nggak mau, dibeliin tiket ke Amerika nggak mau, pokoknya aku pengennya ke Desa Bahasa. Sampai kakek itu orang kaya betul. Ya bayar, tapi bayarnya dia kan makannya kan masih bayar, tapi pendidikannya gratis. Terus dia ikut yang level 2 juga nerusin. Sampai 7 kali ngulangnya. Ini kayaknya besok liburan juga mau kesini lagi. Itu usia berapa itu Pak? Sejak dia waktu SMP sampai dia udah SMA kelas 3 atau kelas berapa ya? Berarti memang udah 12. cocok sama metode di sini, Sama metode suasana. Sini kan sejuk, udah nyaman ya Pak ya? aman. Safety-nya luar biasa. Beda dengan di tempat yang lain. Ya. Jadi keluar jalan aspal besar, bis-bis, nanti ada penyewaan sepeda ondal, tahu-tahu nanti keserempet karena nggak biasa naik ondal, langsung nyewa, akhirnya kan bahaya. Nah kita upayakan bagaimana safety sebaik mungkin. Ya, jadi Pak, mungkin pertanyaan yang selanjutnya ya, terkait dengan KSPN nih. Kalau posisi Desa Bahasa sendiri tuh gimana sih Pak? KSPN menurut pribadiku, sepengetahuan saya itu kan juga salah satu untuk memberikan apa ya, perbedaan untuk prioritas wisata yang ada di Indonesia, khususnya ada 5 tempat itu termasuk Borobudur kan. Betul. Dengan adanya KSPN diadakannya BOB atau Badan Otoritas Borobudur. Menurut saya, sepengetahuan saya seperti itu, sampai sejauh ini untuk para pelaku praktisi pariwisata masih kondisi sebagai penonton. Ya. Kita belum dijawil bagaimana agar menyiapkan diri sebagai orang yang nanti akan sebagai pelaku. Nah ini yang kita harapkan dengan anggaran yang begitu besar dengan BOB dan segala macam. Kenapa kita tidak pernah dididik? Yang dididik cuma itu saja. Ya.
Kadang-kadang kita tuh dijawil aja enggak gitu loh. Nah, desa bahasa itu ya menyambut sekali. Bahkan itu bagus, tapi nanti rata ingat saya apa ya, saya pelajari, saya amati itu KSPN itu masih dalam konteks belum sebagai pariwisata, tapi sebagai objektivitas pariwisata. Jadi pariwisata belum jalan karena ciri khas pariwisata itu kan long stay atau leng stay kan. Di Budur itu kan baru maaf datang masuk WC pulang gitu loh. Ya. Nah, ini belum terkondisikan di Magelang. Nah, kami yang berjuang seperti kami mandiri ini malah kadang-kadang sebagai musuhnya mereka gitu loh. Harusnya digandengnya bagaimana bisa long stay kan. Kami sendiri sudah membuktikan ya, 6 hari 10 hari. Tapi ya mungkin karena belum ya. Karena saya melihat satu sisi memang ini belum begitu gencar dalam pembangunan dan segala macam, tapi sudah dimulai. Cuma secara ini kita belum pernah diundang bahwa kita KSPN di Borobudur itu ada desa bahasa, ada Pondok Setumbu, ada Omah Budur, ada Bukit Rema, ada Rumah Kamera. Nah, teman-teman pelaku yang orang lokal ini yang memang harus berlawanan dengan orang-orang investor ini yang nanti harus di ini. Dan harapan saya, tolong dong investor-investor besar jangan masukkan ke Borobudur. Habis kita. Iya, pasti. Habis wis. Kalau mereka bisa membangun apapun, apalagi yang 1 hektar, 2 hektar itu udah. Mereka mudah bisa. Pak ya buat mereka ya Pak ya untuk mudah sekali itu. Karena uang bagi mereka. Nah, kita ini yang betul-betul membangun dari nol, berkeringat, berkristalisasi keringat, logikanya kan begitu. Atau berdarah-darah dalam air mata. Itu jangan hanya dibiarkan. Karena mendidik orang mandiri itu juga nggak gampang. Yang mandiri jangan sampai ditinggal. Nah, nanti yang dididik yang malah nggak mandiri, malah yang cuma pengennya maaf, senengnya diundang seminar-seminar terus karena ada amplopnya, akhirnya jadi pekerjaan seminar. Nah, saya berharap di sini para pelaku khususnya yang mandiri itu ya tetap harus diperhatikan kalau ingin besar KSPN. Karena KSPN selama ini ya notabene hanya untuk berpihak pada investor. Dan kita merasa belum tersentuh. Ya, belum tersentuh. Belum tersentuh ya Pak ya? Ya belum tersentuh sama sekali. Dan mohon maaf, kami bukan kasar, tapi mungkin belum faktanya. Ya. Karena saya berpikiran positif karena sebagai pengusaha belum. Nah, karena mungkin tetap akan ya Pak ya? Ya. Mungkin. Saya nggak tahu kalau akan itu. Kalau akan dari mereka gitu. Ya, betul. Dan semoga ya haruslah. Ya. Nggak ada akan lagi harus gitu. Mungkin begitu Mbak Bella ya. Saya bukan curhat Mbak Bella, tapi ini kenyataan di lingkungan. Ini kita berbicara fakta aja Pak. Fakta betul sekali. Yang selanjutnya, ini kan kita lagi menyambut new normal ya Pak ya. Yes. Setelah kemarin mengalami pandemi yang luar biasa, ternyata berdampak ke seluruh sektor, terutama pariwisata. Bapak ini kan juga Desa Bahasa itu bergerak di bidang pariwisata juga ya Pak ya. Betul sekali Mbak Bella. Kemudian dampaknya itu seperti apa sih Pak untuk Desa Bahasa? Terus penanganannya itu seperti apa di era new normal ini? Karakter dan jiwaku itu orang mandiri. Jadi agak nggak kaget juga. Cuma kita persiapkan. Ketika tanggal 16 Maret itu kita ada himbauan untuk ditutup semua yang berkerumun. Kita tanggal 19 langsung tutup. Dan 19 Maret. Setelah itu kita siapkan teman-teman. Ini jangan bicara tentang tutupnya, tapi ini ada hikmah di balik tutupnya. Jangan sekali-kali mau fokus pada yang ditutupnya, tapi fokus pada yang dibuka, tapi belum maksimal. Akhirnya kita seminggu 2 minggu kita mencoba dengan transisi waktu itu untuk dari offline menuju ke online. Alhamdulillah 2 minggu langsung awal puasa itu sudah kita dapatkan online, termasuk Pak putra-putranya Pak Wakil Gubernur Jawa Tengah, Gus Yassin. Tiga-tiganya kita belajar bahasa online dengan kita dengan daring. Terus ponak-ponakan Gus Yassin juga sama. Terus teman-teman ini ternyata udah angkatan ke-9 ini. Nah, di situ dampaknya kalau bagi orang kemandirian pasti ada hikmah yang luar biasa. Nah, kita dapatkan apa? Tambah 1 perusahaan yaitu pelatihan online. Ini yang saya anggap sebagai nilai lebih adanya atau hikmah di balik musibah. Yang kedua bahwa kayaknya perubahan itu memang betul-betul realita, artinya dari offline menuju ke online. Maka marketing digital harus dikuasai. Bagi para praktisi, pelaku yang tidak mau dengan daring atau dengan marketing digital, maka tunggulah ditutupnya. Nah, kami Desa Bahasa juga harus siap-siap. Dan tanggal
Juli kemarin kita sudah mendapatkan izin dari Pemda dengan harus 7 hal yang harus kita lakukan, protokol yaitu kesehatan protokol kesehatannya, salah bawa masker, cuci tangan, disinfektan, jaga jarak, cuci tangan, terus hand sanitizer. ya jelas itu, terus disemprot secara rutin, terus disiplin penegakan di atas itu. Ya. Nah itu harus dikerjakan. Alhamdulillah itu bagus untuk kita. Jadi jangan sampai malah mengeluh lagi. Pengusaha itu nggak boleh mengeluh. Ya. Nah COVID ini ternyata banyak hikmahnya. Maka kita barang siapa yang kreatif, inovatif, itu yang akan bisa berjalan. Gimana tetap bisa bertahan? Tetap gitu, harus ya? bisa bertahan, harus bisa berjalan, tapi dengan cara kita bekerja sesuai dengan zamannya. Dan COVID ini bagi saya juga berat kalau dipikir secara finansial. Ya. Tapi sekali lagi hikmah di balik itu ada. Ya. Pasti. Nah, saya malah bisa nambah 2 karyawan untuk di kondisi pandemi ini, sehingga ini akan bagus sekali untuk kita. Kenapa? Karena untuk penyemangat kita. Ya. Dan ingat, walaupun kita semangat untuk new normal ini, tapi juga protokol kesehatan dilakukan. Harus tetap dilakukan. Harus waspada karena bagaimanapun juga Belum berakhir, Pak. untuk kita juga gitu, dan belum berakhir. Dan saya berharap Indonesia tetap sehat. Ya. Merah Putih selalu berjalan. Siap. Iya. Ini karena Agustus kali ya, Pak Iya. Hani membara sekali semangatnya. Saya lagi suka Merah Putih. Oh iya, lagi suka merah putih. Karena saat ini orang-orang kadang-kadang mengaku beragama bagus, tapi tidak menghargai pejuang-pejuang dulu. Sekarang kita berjuangnya malah, maaf, cukup dengan Merah Putih Jaya NKRI, nggak usah ngolok-olok, nggak usah bully. Ya. Itu aja pada nggak kuat. Ya. Dulu nyawa ditaruhkan untuk kemerdekaan NKRI, ya enggak? Ya, betul. Tapi saat ini kalau ada ini, ya besok lah. Kalau nggak cocok dengan power politik kan nanti tahun 2024 pada masa pergantian, itulah Anda alihkan pilihannya yang sesuai dengan yang disukai. Ya. Kalau dalam perjalanan, ayo kita bareng-bareng. Dulu mungkin kita nggak noblos pun kita tetap harus dukung gitu loh. Apalagi kalau dulu kita noblos kan begitu. Intinya saat pemerintah itu jalan harus, tapi kalau kritik boleh, tapi jangan terlalu berlebihan. Betul. Pak, kalau tadi kan saya di depan juga ngelihat itu ada tulisan ini juga memproduksi udeng ya di Betul sini ya, Pak. Ya? sekali. Itu bisa diceritakan Pak awal mulanya seperti apa, terus dipasarkan kemana aja sih Ya, Pak itu, Pak? saya udang itu udah banyak, bukan dari kita. Kita ada dari Bali, Dari Bali. dari Asli itu, Pak. Purwakarta, Oh, Purwakarta. dari Lombok, semua punya ide di masing-masing. Lah, waktu itu saya dari Lombok, dari Bali, dari Purwakarta, semuanya, kenapa Magelang nggak punya? Betul. Nah, belum lama ngucapin gitu, salah satu kepala dinas pariwisata itu mau ke Jepang. Ya. Bilang sama saya, Pak Ani, bisa nggak bikin oleh-oleh yang ringan biar di pesawat nggak ini? Apa ya? Ya yang ringan lah, tapi ada identiknya Candi Borobudur. Stupa, wah berat. Fibernya itu nggak berat. Tak pikirkan mau nggak? Oke. Aku bikin udeng dengan di depannya itu stupa Candi Borobudur, the man of stupa sebagai nirwana. Nanti kita bikinkan mungkin dari itu kita bikinkan dengan batik, terus tak kasihkan Pak Kepala Dinas, Pak ini Pak, loh ini bagus ini, lah ini bagusnya gimana? Belum punya, ya udah diplastikin aja, tak cariin plastik waktu itu, akhirnya lebih rapi lagi. Sekarang wadahnya ada dari bambu, dari diukir udeng Borobudur, Candi Borobudur. Nanti kalau pulang bisa untuk vas bunga, jadi udeng pulang taruh untuk vas bunga, itu luar biasa kerennya itu. Dan di depan sini gunakan sebagai stupa Candi Borobudur. Itu artinya bahwa nanti ada, sayang ya ini nggak ada udeng di sini ya. Jadi kalau ada udeng aku praktekkan. Jadi udeng itu ketika diikat begini itu proses perjuangan, dimana kita harus siap, harus berani berjuang, harus berani proses, harus berani berakit-rakit dahulu, berani ketepian. Ada filosofinya. Ada filosofinya, karena kita ikat siap tempur, hanya proses untuk perjuangan. Ya. Setelah nanti itu diikat dan ke depan itu namanya among tamu. Among tamu. Yang artinya kita harus siap melayani. Oke. Nah dari melayani itu kita harus selalu memberikan yang terbaik kepada semua yang kita layani, baik yang gratis atau yang membayar. Nah dari situ kita akan ungkapkan bahwa orang yang menggunakan udeng dengan among tamu atau melayani, maka dia harus siap mental sebagai pelayan. Ya. Dan egonya sudah nggak ada lagi, maka itu ciri khas orang-orang penghuni surga. Ya. Nih kita ada udang begini, ini merah putih lagi ya. Ya. Ini kalau begini kita gini Ya. disingset gitu. Tadi
Nah, ini namanya siap proses perjuangan. Jadi kalau Anda sebagai YouTuber siap proses bagaimana punya target 2 juta viewer atau subscriber terkode. Ini harus betul-betul mentalnya harus kuat. Ya. Pantang menyerah gitu loh. Harus sabar, fokus gitu loh ini. Tapi kalau kita kondisikan begini, nah ini kita namanya among tamu lebih prosesnya. Jadi siap melayani. Ini udah beda lagi. Artinya Anda harus betul-betul tidak ada istilah emosi. Nah nanti kita rapikan. Jadi ketika kita merapikan kita juga butuh proses. Nah, jadi ada karena kita merah putih jangan sampai putih merah nanti gitu. Polandia. Ya Polandia. Setuju. Ini kita proses. Ini memang warnanya merah putih semua Pak? Enggak, ada batik, ada macam, ada sekitar 30 macam. Oh. Kalau Agustus ini kan merah putih ya. Jayalah Indonesia. Oke, siap. Jadi ini among tamu. Ini kalau orang-orang yang sudah melampaui proses dalam arti sudah menengah 50% ke atas, silakan Anda langsung belajar tentang among tamu. Gunakan udang desa bahasa ketika Anda ingin selalu ter-SOP dengan among tamu. Oke. Kalau mau beli nih Pak, kemana nih kalau mau beli? Apa harus Desa datang ke bahasa. sini? Oh, Ya. harus datang ke sini. Sementara ini masih harus datang ke sini karena produksi kita masih terbatas, belum rutinitas. Tapi target kita tahun depan di mana-mana ada akan udang. di pasaran keluar Ya, berarti ya Pak di ya? PT Taman Wisata, kita akan izin di mana-mana selagi izin. Dulu pernah ditetap tapi kita karena belum promosi belum begitu bagus. Ya. Jadi sementara kalau mau beli udang kayak yang dipakai Datang ke Mr. Desa Hani, Bahasa. datang ke Desa Bahasa. Jangan cuma beli udang Pak, harus wisata atau belajar bahasa Inggris Ya, gitu. otomatis kan begitu. Iya, otomatis gitu. Oke. Terus nih Pak, tadi saya dengar dari siapa juga lupa. Pak Hani itu pernah diundang ke salah satu acara televisi yang bergengsi gitu di Kick Andy. Nah itu ceritanya gimana sih Pak? Kok bisa gitu? Ridha Allah Mbak Bella. Betul. Wong desa tapi ternyata sering Masuk TV. Semangat Mbak. Jadi semangat berbagi itulah. Akhirnya kami diundang sebagai bagimu guru. Kenapa nggak dibayar kok? Mau gitu loh. Yeah. Terus pertama tahun 2007, yang kedua tahun 2017 kami bilang, loh kenapa aku ngundang? Kenapa datang lagi di Kick Andy ini? Yeah. Karena sudah 10 tahun masih komitmen untuk berbagi dengan warga. Oke. Ternyata ya memang kita berbagi aja ada orang yang ngintip. Iya. Mungkin Allah menyebarkan udara ke Kick Andy, ini lo masake Hani kayak gitu. Nek promosi di TV kan mahal, nggak mungkin punya uang gitu. Panggil aja ke Kick Andy kan gitu. Nah, alhamdulillah kita dipanggil Kick Andy dan sampai 2 kali. Sampai kemarin terakhir tuh si Bang Andivinnya bilang, so anakmu ikut ya, Kick Andy masuk loh. Yeah. Saya nggak tahu mau masukin ke apa nggak tahu, tapi tahun depan kelas 2 SD dia sudah jadi guru bahasa Inggris. Kelas 2 SD Pak? Karena waktu dulu TK kecil, kalau ada staf yang mengajar selalu direbut mic-nya. Oke, belajar sama adik guru gitu. TK kecil itu sampai orang ketawa-ketawa di video waktu itu. Terus akhirnya lama-lama kalau sekarang agak malu. Karena saya memang nggak ngajarin ke anak-anak saya. Dia biar belajar dulu bahasa Jawa sama bahasa Indonesia. Ya. Local language-nya harus dikuasai dulu. Tapi kayaknya yang kecil ini memang pengen belajar. Jadi ketika itu minta, Bapak Mr. Hani, saya boleh nggak belajar bahasa Inggris? Aduh, mau ajarin masih kecil, nggak diajarin. Tapi ini. dia udah ada keinginan ya Pak ya? Satu ngeman-eman kalau nanti sampai nggak bisa bahasa Jawa Mbak. Kan kita hidup di Jawa. Betul. Walaupun saya itu guru bahasa Inggris, tapi juga saya itu senang dengan bahasa Jawa. Ya. Inggris kan sebagai industri. Ya. Nah, kita juga ada pembelajaran bahasa Jawa. Jangan sampai bahasa Inggrisnya lancar, bahasa Jawanya dilupakan. Betul. Ya Pak ya? Itulah salah satu sisi di mana Kick Andy perhatikan pada kami. Ya. Semoga nanti yang ketiga bisa nggak lama lagi Mbak. Iya, berangkat lagi ke sana Pak. Insya Allah. Ya, yang terakhir ya Pak ya. Siap. Gimana Bapak mungkin memberikan apa ya, meyakinkan ke teman-teman Jendela Bella semua untuk terus semangat dalam belajar, apalagi mempelajari bahasa Inggris ataupun pelajaran yang lain pastinya ya. Kemudian semangat untuk menjalani di era new normal ini Pak. Seperti apa mungkin pesan? Pertama harus belajar tentang marketing digital. Oke. Offline menjadi online, walaupun nanti tidak semuanya. Ya. Tapi nanti 75% online akan jalan. Cuma 25% offline yang akan jalan. Ya. Satu itu. Yang kedua, tugas hidup kita manusia itu cuma belajar dari waktu lahir sampai akhir. Betul. Belajar tidak harus di sekolahan. Ya. Belajar yang paling mahal itu di lapangan. Ya. Jangan cengeng jadi orang saat ini. Kemandirian itu penting, tapi untuk mandiri itu tidak mudah. Ya. Perlu mental yang kuat. Maka kalau kita ingin berhasil, ya kita harus istiqomah atau komitmen atau fokus. Ya. Kalau kita bisa fokus satu titik, nggak usah banyak-banyak, Ya. maka insya Allah
akan menuai keberhasilan. Oke. Maka untuk Jendela Bella ini saya yakin subscribernya nanti bisa jutaan asal Anda istiqomah. Amin, amin. Sudah, itu aja cukup, Pak. Udah lumayan ramai juga di sini. Oke. Sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih buat teman-teman masih ikutin terus Jendela Bella, nggak di skip dan masih juga terus subscribe. Terima kasih Bapak Mr. Hani sudah menemani Bella dan tim. Oke. Mau nutup pakai bahasa Inggris takut kecetit ya teman-teman. Nanti mungkin next bisa main lagi ke sini atau mungkin bisa datang ke sini untuk belajar bahasa Inggris ya. Oke, thank you very much for watching this video and thanks so much to Miss Bella. Oke. Tak bantu Inggrisnya. Dadah dulu Pak kamera Pak. Dadah.